Selamat malam Ibu Bapak Saudara. Pada malam hari ini dalam renungan tanggal 29 Januari 2021, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Allah sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti bahkan memahami firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami agar kami dapat memahaminya, karena kami hanya menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Jemaat Tuhan, pada malam hari ini bacaan firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dari Injil Matius pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita sekalian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah firman Tuhan dibacakan bagi kita sekalian. Haleluya. Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, di mana akan membahas mengenai bagaimana kehidupan keluarga Kristen. Nah, sebelum itu keluarga Kristen yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan juga anak yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka secara pribadi, serta berusaha untuk meneladani hidup Yesus dalam kehidupannya masing-masing. Nah, dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 ini, kita kembali membaca bagaimana orang-orang Farisi mau mencobai Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya, dengan mempertanyakan hal-hal mengenai perceraian. Apakah perceraian diperbolehkan? Ataupun dengan alasan apakah kita dapat melakukan perceraian? Nah, kemudian Tuhan Yesus pun menjawab dan juga berusaha menjelaskan, bahkan menegaskan bahwa dalam kehidupan berkeluarga, apalagi keluarga yang percaya sebagai keluarga Kristen, Allah tidak menghendaki adanya perpisahan ataupun perceraian. Ia mengatakan bahwa
Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan ataupun diceraikan oleh manusia. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-6. Nah, tentunya orang-orang Farisi masih belum menerima jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Mereka kembali mempertanyakan bagaimana dengan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang keempat, di mana ada hukum yang berbunyi demikian. Apabila seseorang menceraikan istrinya sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya dan kemudian ia menikah kembali dengan orang lain yang juga menceraikannya, maka suaminya yang pertama tidak boleh mengambil dia kembali sebagai istrinya. Nah, sebenarnya di dalam hukum perjanjian lama tidak ada hukum yang jelas ataupun menegaskan mengenai aturan perceraian. Tetapi di dalam bagian perjanjian lama lainnya, yaitu dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16, dengan tegas dikatakan bahwa aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Nah, tentunya dari latar belakang yang demikianlah Tuhan Yesus diundang untuk mengatakan apa yang menjadi pendapatnya mengenai hal tersebut. Nah, orang-orang Farisi yang melontarkan pendapatnya ataupun pertanyaan-pertanyaannya tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada mereka dan secara pribadi ia pun menjelaskan demi kebaikan para murid yang telah mendengarnya. Nah, sama seperti peraturan mengenai hukum hari Sabat, demikian pula lah dengan hukum pernikahan. Yesus kembali menegaskan mengenai prinsip-prinsip yang utama bahwa sebab pada awal dunia, katanya, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini dengan jelas ditulis di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 22 dan selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan ajaran Alkitab dan juga kepada tujuan semula Allah mendirikan institusi pernikahan ini, yaitu agar laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan dari dua pribadi yang berbeda-beda maupun berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda sifat, dan lain sebagainya. Mereka harus meninggalkan dan juga menyingkirkan berbagai hal ataupun berbagai ikatan yang dapat menghambat keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Walaupun Musa mengizinkan perceraian dalam Ulangan pasal 24 ayat yang pertama, itu dikarenakan ketegaran hati dan juga kedegilan hati umat Israel yang pada waktu itu suka melawan aturan dan juga kehendak Tuhan. Padahal sejak awal Tuhan tidak menghendakinya. Perceraian juga akan menimbulkan luka yang mendalam bagi masing-masing pasangan maupun anak-anak mereka. Inilah yang menjadi dasar jawaban Tuhan Yesus mengapa ia dengan tegas mengatakan tidak terhadap perceraian dengan alasan apapun. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga tentunya akan selalu diperhadapkan dengan dua pribadi, dengan dua sifat dan juga berbagai hal yang berbeda. Namun demikian, di tengah-tengah perbedaan tersebut, marilah kita menjadikannya sebagai wadah untuk kita saling berbenah diri dan juga saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebab perbedaan itu bukan untuk diperselisihkan, tetapi untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Mari dengan iman kita hadapi setiap persoalan dan juga pergumulan yang ada dalam kehidupan keluarga kita. Berkomitmenlah untuk saling menopang di tengah berbagai pergumulan yang dialami, baik itu permasalahan keluarga ataupun permasalahan pribadi. Memang tidak mudah ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan. Baik itu sebagai seorang kepala keluarga, baik itu sebagai ayah yang harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, bahkan sebagai ibu rumah tangga yang harus mempersiapkan berbagai hal di dalam rumahnya untuk kehidupan suaminya dan juga anak-anaknya. Bahkan sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah ataupun bekerja untuk menafkahi kehidupan anak-anaknya, tentunya tidaklah mudah ketika kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan juga kita harus bekerja dan juga melakukan berbagai hal untuk kehidupan anak-anak dan juga kehidupan keluarga kita.
Kita harus dengan sukacita, dengan penuh senyuman, kita menghadapi anak-anak kita dengan wajah yang tersenyum, tanpa menunjukkan rasa lelah. Kita tetap bersemangat karena kita meyakini bahwa kita adalah sosok kepala rumah tangga, sosok ayah, sosok ibu yang harusnya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tentunya hal itu tidak mudah, Bapak dan Saudara, tetapi kita harus melewatinya dengan penuh keyakinan dan juga dengan penuh keteguhan hati, mensyukuri bahwa masih ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Bahwa masih ada Tuhan yang menjaga kita siang dan malam. Masih ada Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kesehatan, walaupun di tengah-tengah berbagai pergumulan yang menyesakkan hati kita. Untuk itu, Bapak dan Saudara, mari kita tetap mempertahankan kehidupan keluarga kita sebagai keluarga Kristen yang sangat menjunjung tinggi, bahkan mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Untuk itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbenah dirilah, saling menopanglah di tengah pergumulan, sadari bahwa baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, itu membutuhkan topangan untuk saling menguatkan, bukannya saling meninggalkan. Sebab dengan kebersamaan tentunya kita dapat terus membangun kehidupan yang utuh dan juga lebih baik dalam keluarga, bahkan kehidupan pribadi kita masing-masing. Jadi benarlah bahwa ada kalimat yang mengungkapkan bahwa keluarga adalah tempat pembelajaran yang utama. Oleh karena itu, milikilah harapan yang besar untuk keberlangsungan kehidupan sebagai keluarga Kristen yang beriman dan juga harmonis. Melalui keluarga kita tidak hanya memperoleh pengajaran iman, tetapi juga dalam berbagai hal yang dapat membentuk pola pikir kita yang lebih baik lagi ke depannya. Selamat menyatakan perilaku kita sesuai dengan peran masing-masing dalam keluarga. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk saling menerima dan juga membuka diri, juga bersama-sama menghadapi segala persoalan yang ada dengan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memampukan Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga saya untuk memahami firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, bersyukur. Untuk itu, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kami, di mana dari pagi hingga pada saat ini kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan mau melawat kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu bahkan merenungkannya, ajarkanlah kami agar kami dapat benar-benar membina kehidupan keluarga kami ataupun membina kehidupan pribadi kami dengan penuh kesungguhan hati dan tentunya tetap melibatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukan itu, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan Tuhan akan membantu dan juga menolong kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami, baik itu kehidupan keluarga kami, sebagai sosok ayah, sebagai sosok ibu, dan juga sebagai anak-anak. Kami percaya Tuhan, kami dapat melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami dapat benar-benar membentuk suatu keluarga, yaitu sebagai keluarga Kristen yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun sertai kami Tuhan ketika kami dalam pergumulan, baik itu pergumulan dalam keluarga kami, baik itu pergumulan perekonomian, kesehatan maupun yang lain-lain sebagainya menyesakkan hati kami. Kami hanya percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, tiada lain yang akan menolong kami, hanya Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami percaya bahwa ketika kami mau bersyukur di segala keadaan, maka kehidupan iman kami pun, maka semuanya akan selalu diperbaharui oleh Tuhan dan kami akan selalu merasakan kebahagiaan dan juga sukacita di tengah-tengah baik itu pergumulan kehidupan kami dan juga kebahagiaan yang kami alami. Untuk itu ya Tuhan, sertai kami, bimbing kami selalu. Ini doa kami, ini harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Amin.